Bagaimana kalau ditambah aplikasi rekomendasi dan Google rekomendasi?
stabil. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan. Ini kan pemaparannya untuk kartu yang providernya Telkomsel. Nah, gimana kalau yang sudah dibagikan sama lembaga itu kartunya bukan dari Telkomsel? Misalkan seperti Axis, apakah itu sama? Ya, silakan Mas Fahmi. Oke, terima kasih Pak, pertanyaannya sangat bagus. Jadi dengan Bapak siapa itu namanya? Pak Rustami. Pak Sutami, punten Pak. Jadi begini Pak, di sisi kami tidak ada paksaan pertama untuk menggunakan Telkomsel. Tapi niat kami memang membantu Bapak Ibu dengan kuota yang ini. Kartu ini tidak sama dengan kartu Axis, Excel, Indosat yang selama ini yang mungkin yang Bapak pakai ya gitu kan ya. Jadi ini memang kartunya kami serahkan ke Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jika ini dirasa mumpuni membantu teman-teman sekolah, mengapa diambil dimanfaatkan begitu kondisinya. Nah, karena ada beberapa fitur yang kami sampaikan di awal, kemudahan akses terkait dengan jaringan gitu ya. Banyak beberapa kepala sekolah menanyakan juga kualitas jaringan, pula menanyakan kuotanya, bagaimana renewal kemudahan kuotanya juga kami sampaikan di awal. Pilihannya di teman-teman Bapak Kepala Sekolah, apakah ini mau diambil, kami berharap kami persilahkan. Jadi saya tidak sangat berbeda dengan kartu seperti operator lain begitu Pak. Itu dari kami Pak. Ya, Pak Fahmi, tambah lagi sedikit Pak. Boleh Pak. Nah, memang sebetulnya harapan kami pengennya Telkomsel karena memang Axis biasanya kalau dipakai untuk video call saja kadang sinyalnya kurang bagus. Maksud saya yang sudah keterima di lembaga kita itu kan Axis yang sudah disebar dan sudah diterima di lembaga itu Axis. Nah, kalau misalkan ada bantuan dan itu Telkomsel ya pasti kami terima karena memang itu yang bagus. Rata-rata yang bagus ya itu Pak. Iya, terima kasih Pak. Ya. Iya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Jadi itu juga menjadi pertanyaan beberapa teman sekolah. Ini gimana dengan kartu yang lain? Kan saya tidak dibenarkan mengklaim operator lain ya Pak ya, mau dimaklumi karena memang kami bekerja di Telkomsel. Jadi yang kami sampaikan memang kemudian jaringan yang kuat juga dan video call harus 4G ya begitu Pak ya. Jika untuk itu atas inputnya Pak ke MS. Ya sesuai jumlah Pak. Oh, bukan. Kalau Kemendikbud kan tanggal 15 ya Pak ada kodek ya harus diinput ya. Kalau MS itu tanggal berapa Pak terakhir harus input Pak? Apa nggak ada batasan ya? Aduh, pengen tahu Pak. Operator biasanya. Iya. Jadi kalau yang di Kemendikbud kan memang clear ya Pak, kalau kami dapat itu tanggal 15 harus segera diinput karena penembakan paket kuota tambahannya yang dari kementerian yang kalau nggak salah, koreksi kalau saya salah, itu akan diinjak gitu Pak. Nah kalau anak memang kurang paham, saya sepaham-pahamnya Pak terkait dengan mekanisme di Kemenak ini, namun yang perlu menjadi catatan Bapak kalau memang dibutuhkan satunya. Nah kalau memang nggak ada itu berarti kan buru-buru ya Pak ya. Jadi ya caranya jadi bermanfaat buat di madrasah, di SMM gitu ya. Begitu Pak yang dari kami. Kalau memang Bapak tertarik Pak silakan. Niat kami memang disuruh Mas Menteri bantu sekolah Pak. Jadi tidak ada perbedaan Pak. Cuma memang bertahap ya Pak setelah distribusinya. Halo Mas Fandi. Ini ada boleh dibantu Mas Fatah untuk bisa di unmute atas ya, bisa bantu menjawab Mas Fandi bisa bantu jawab pertanyaan itu tadi kan batas untuk
lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Dan beberapa kumpulan pertanyaan pertama tadi saya coba kompilir. Bagaimana sih cara mendapatkan kartunya? Itu kartunya dikasih perorangan atau bagaimana? Nah, kapan dan mekanisme untuk kartu MBJ tersebut? Ini kurang lebih pertanyaan sama atau jawaban yang sama, dan apa sih harapan dan mungkin dari rekan-rekan dari Mas Fahmi mungkin bisa mencoba untuk menjelaskan apa sih goals dari pembagian kartu ini, mungkin yang akan bisa dibantu oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dari madrasah. Silakan Mas Fahmi. Thank you Mas Dino. Ya. Goalsnya pertama memang ingin mendukung pendidikan jarak jauh Pak, itu pertama. Makanya kartunya kita buat free sebetulnya. Jadi siapapun yang membutuhkan secara bertahap kita coba bantu di level sekolah, itu yang pertama. Jadi memang kartu yang kami berikan itu seyogyanya, seharapan kami bisa berdampak pada kemudahan Bapak Ibu melakukan pendidikan jarak jauh. Terutama sekolah yang memang banyak melakukan conference. Kami sadari Pak, tidak semua sekolah melakukan conference begitu ya. Tapi yang sudah kami sampaikan di awal tadi adalah hasil rata-rata survei sekolah menggunakan conference dan menggunakan aplikasi belajar. Nah, niat baik kami ini mudah-mudahan Pak berdampak baik buat kemudahan Bapak di lapangan. Kedua, dapat info tuh kalau emis tuh 7 September sampai 1 Desember datang inputnya. Jadi masih lama inputnya gitu kondisinya. Nah, bagaimana cara mendapatkan kartunya? Kalau program ini under webinar ya. Iya betul. Ya, tinggal direkam buka Bapak Ibu, karena ada ini gitu dia. Nah, kartu existing gimana? Kartu Telkomsel existing disimpan aja, mungkin jadi second card gitu kan ya, kalau memang dibutuhkan untuk yang kuota MBJJ. Nah, pertanyaan selanjutnya itu juga ada di bawah. Kartu lain harus Telkomsel? Ya tidak. Kami memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu gitu dia. Produk ini dari sisi kemudahannya Pak sebetulnya. Jadi kami survei dan edukasi beberapa teman sekolah, kebutuhannya ya conference dan aplikasi belajar itu Bapak Ibu. Nah, jika ini dirasa manfaat, kuotanya mudah, kuotanya cukup dalam sebulan, bisa renewal berkali-kali, program juga sampai Desember, mangga Pak dimanfaatkan kartu Telkomsel ini. Kalau tadi yang kartunya eksis ya, kami kembalikan ke Bapak, Bapak bisa menimbang secara kualitas, secara kuota, kemudian itu yang kalau Telkom anggap tuan karena memang dengar beberapa titik tadi juga disampaikan minta bantuan sinyal ya tadi daerah Sanguan kalau nggak salah. Kami akan follow up, minta tolong jaringan yang masih kurang mumpuni boleh WhatsApp ke Mas Doni atau ke Mas Fatah untuk kami segera tindak lanjuti Bapak Ibu. Itu Mas Doni, mangga. Ya, terima kasih Mas Fahmi. Silakan bagi bapak-bapak dan ibu setia yang ingin mendaftar untuk bisa mendapatkan kartu sekolah bapak dan ibu setia, bisa di daftar yang sudah ini ibu mereka sekalian yang ingin untuk bisa mendapatkan karena kami membutuhkan beberapa data memang untuk bisa mendistribusikan kartu ini, sehingga mohon bantuannya untuk bisa mengisi di link yang sudah dikirimkan. Ini ada yang bicara di link yang tadi dikasih belum ada kolom isian untuk berapa jumlah gurunya. Mungkin bisa dimasukin sekaligus aja dimasukin ke jumlah siswa kali ya. Boleh, iya. Jadi nanti untuk di kolom siswa dan guru aja bisa langsung dimasukkan totalnya berapa.
Ya. Jadi silakan, Bapak Ibu. saya diingatkan untuk Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mendaftarkan untuk mendapatkan kartu perdana Telkomsel ini bisa memasukkan jumlah siswa dan gurunya di kolom siswa. Jadi total kebutuhan kartunya untuk siswa dan guru berapa, totalnya bisa langsung dimasukkan ke kolom siswa. Gitu ya. Ya, Bapak Ibu, kita fokus di SD, SMP, SMA sederajat dulu ya. Ada pertanyaan TK ya. TK mungkin kita skip dulu saat ini karena kebutuhan kartu juga sangat tinggi. Jadi di SD, di SMP, di SMA sederajat madrasah, ibtidaiyah dan aliyah. Iya. Ya mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih, Mas Fahmi. Nah, memang cukup banyak ya pertanyaan, tapi mungkin nanti sebentar lagi akan kita tutup untuk sesi pertanyaan. Nah, kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Tapi ini ada pertanyaan yang cukup bagus nih. Sebagai madrasah di daerah kami menggunakan media belajar daring WhatsApp, sedangkan di dalam kartu perdana kuota belajar tersebut tidak ada WhatsApp. Apakah ada solusi buat permasalahan ini? Nah, ini menarik nih. Silakan Mas Fahmi. Benar sekali, di 10 giga itu tidak ada kuota WhatsApp-nya. Misalnya itu ada paket-paket murah yang kami sediakan Bapak Ibu guru, itu bisa beli di outlet, atau sekolah Bapak Ibu guru boleh menjadi reseller kami untuk isi ulangnya. Contoh aja yang 6,5 giga itu kurang lebih 25.000 yang kami dapatkan, boleh jadi reseller kami. Nah, di situ kuota utama semua Pak, jadi bisa dipakai WhatsApp, bisa dipakai YouTube. Berarti kartunya Bapak tidak perlu tidak perlu pakai MBJJ. Bapak bisa beli kartu biasa yang sudah ada kuota 6,5 giganya. Kalau di kota Bandung ya Pak ya, itu kondisinya. Kalau Bapak di Cirebon, itu juga ada kuota khusus Pak, namanya kuota Unlimited Max. Isinya tuh WhatsApp, Line, YouTube jadi satu. Harganya itu kurang lebih di sekitar 70.000, tapi dapat 50 giga something Pak. Sebentar ya Pak, saya coba carikan PPT-nya. Sebentar ya Mas ya. Saya coba. Nah, ini stop share ya, bentar ya. Stop share. Oke. Ini terlihat Bapak Ibu? Terlihat Pak di layar Pak, sudah terlihat. Ya. Nah, kalau ini contoh yang di Cirebon Bapak Ibu, dia membuat kuota WhatsApp, kuota YouTube gitu kondisinya. Yang mereka butuhkan. Oleh kami yang Bapak bisa injek ke masing-masing siswa selama perdananya Pak, gitu kondisinya. Ini kami kumpul Pak dengan teman-teman di sekolah. Mereka curhat gabung Pak dengan vaksin. Sebetulnya kami ingin ngasih dia event Pak. Ternyata mereka lebih banyak ngomongin kuota. Ini yang terbuat. Nah, ternyata mereka itu menghabiskan rata-rata satu bulan 150.000 untuk penggunaan kuotanya. Padahal di Telkomsel itu ada paket-paket khusus Pak yang bisa Bapak ambil. Bapak boleh ke Telkomsel kartu TAP TDC-nya, bilang saja saya mau menjadi resellernya mitra Telkomsel itu. Nanti Bapak dikasih beberapa chip gitu ya, 1 atau 2 chip, boleh injek ke siswa-siswa Bapak. Contoh Pak, kemarin kebutuhannya siswa yang di Cirebon itu, dia itu butuh sampai kurang lebih 10-15 giga Pak. Nah, yang mereka ambil tuh yang 50.000 ini Pak, 15 giganya. Karena sekolahnya banyak pakai YouTube Pak. Jadi konten malah Pak,
pakai, tapi pakai YouTube dia pakai. Nah, dia butuh YouTube-nya di 50.000. Ini salah satu Pak. Jadi ini rata-rata hampir 60 orang ini sekolah di Cirebon ya, nah, itu kondisinya. Punten kalau salah, ini saya evaluasi aja. Ternyata dari SMA Negeri 715 Santa Maria Belal sampai di SMA 6 ini, mereka lebih banyak ngomongin kuota Bapak Ibu. Nah, ini boleh. Boleh di masing-masing kota Bandung, kota Cimahi, bisa mendatangi kantor Telkomsel, mitra Telkomsel, bisa menanyakan paket-paket khususnya begitu. Itu sih Mas Dino. Ya. Ini ada pertanyaan juga nih, katanya ini ada yang sudah mulai input untuk untuk daftar, tapi boleh minta dicari diinfokan cara merevisinya gimana ya, karena katanya sudah input tadi baru jumlah siswanya aja, baru tahu kalau ternyata sudah harus dengan guru, bisa dengan gurunya juga. Kalau mau revisi input di linknya bagaimana caranya, katanya seperti itu. Oh iya. Di input lagi aja kan ya. Oh iya, bangga di input lagi aja, diambil yang tertinggi nanti Mas Fata ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang sudah sempat isi tapi akan mengisi lagi, bisa langsung diisi di linknya tanpa harus direvisi ya, Bapak Ibu sekalian. Pak Njah mungkin sudah bisa di yang untuk bisa bantu menjawab mengenai kapan waktu atau batasan untuk info dapodik bagi madrasah-madrasah. Pak Anja, atas nama siapa? Kemenak ya? Oh, kan Kemenak. Iya. Oh, kan Kemenak ya. Oke. Kalau kan Kemenak makanya nggak ada. Halo, Pak Anja. Ada pertanyaan lain, silakan. Ya, Kantor Mas Dino. ya di kantor. Pak Anja mungkin atau mungkin nanti kita bisa lanjutkan untuk kembali ke sesi ini. Kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang ingin dijawab, kita akan masuk dulu materi selanjutnya. Sebentar. Mata saya dipijar ya. Betul. Nanti ada. Iya, kalau gitu nanti kita bisa kembali lagi ke sesi keempat. Misalkan ada beberapa pertanyaan harus tapi untuk mengefektifkan waktu kita akan masuk dulu ke sesi selanjutnya, yaitu mengenai pijar ya, atau sistem informasi manajemen sekolah yang disampaikan oleh Mas Rifki. Pada Mas Rifki dipersilakan. Ya, Izin Pak Najir dan Kepala Sekolah yang hadir pada saat pagi ini, kami ucapkan terima kasih ya Pak waktunya. Nanti untuk pertanyaan bisa di backup sama Mas Fata, mengingat ya masih ada terima kasih. Saya yang terima kasih Mas sudah diundang untuk diskus pagi ini. Ya, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, silakan Mas Rifki untuk bisa memberikan pemaparannya mengenai pijar. Silakan. Terima kasih Mas Dino. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dari Kemenak Jawa Barat, kemudian yang terhormat juga Bapak Ibu guru sekalian, terima kasih atas kehadirannya, dan pada rekan-rekan
Halo, tes. Sudah jadi. Bapak Ibu, akan memaparkan terkait pijar sekolah. Nah, sebelumnya apa itu pijar? Suaranya nggak masuk, Mas Rifki. Suara videonya. Belajar di rumah, jangan khawatir. Guru dan murid bisa tetap belajar langsung menggunakan kelas online. Jangan lupa absen. Oke. Belajar guru bisa memberikan tugas dengan mengunggah file PDF, audio, video, dan gambar. Ya, dapat membuat soal ujian dengan sekali klik seluruh ujian berhasil dinilai. Belajar di rumah bersama Pijar Sekolah. pijarsekolah.id. Jadi menambah dari ya izin Mas Dino tadi bahwa pijar sekolah ini bukan hanya sebagai sistem manajemen sekolah, tapi dia merupakan platform edukasi belajar di sekolah seperti itu. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, jadi memang solusi untuk pembelajaran di sekolah. Nah, seperti ini penjelasan terkait pijar sekolah. Pijar sekolah digitalisasi terintegrasi yang menghubungkan antara sekolah, guru, siswa, orang tua, dan dinas pendidikan, misalnya dinas Kemenak. Nah, ini yang berbeda dengan platform-platform yang lainnya, platform pendidikan digital lainnya. Di ruang guru itu hanya menghubungkan antara siswa dan guru bimbel, kemudian Google Classroom menghubungkan antara guru dan muridnya saja, kemudian Zoom dan lain sebagainya. Atau ada juga yang sistem informasi manajemen sekolah saja. Nah, di pijar sekolah ini integrasi campur sekolah dan sekolah masuk guru sekolah pendidikan dan bahwa hambatan pelajaran di Indonesia sangat hambatan COVID-19 ini. Jadi rumah tentunya kunci dari belajar. Jadi rumah gitu berisikan belajar hikmah tapi orang mager aja pengen belajar. Itu guru akhirnya materi kurang maksimal karena diarahnya sering yang seperti ini. Nah,
minat belajar siswa. Di beberapa wilayah Indonesia dan di SMA kemudian siswa atas gitu gitu yang itu belum ada karena standar penggerak ini alih tapi ini kita bisa penilaian jadi kurang objektif seperti itu. Kemudian sistem monitoring dan evaluasi hasil belajar siswa belum terintegrasi. Ada yang pengumpulan jawabannya ini, pengumpulan tugasnya ini di WA handphonenya gurunya gitu. Atau ada yang di link Google Drive-nya gurunya karena pakai Google Classroom. Kemudian ada yang ya masih mencar-mencar karena berbagai macam aplikasi. Nah ini yang kita sebut belum terintegrasi, belum terpusat. Jadi guru nanti nggak tahu gimana prosesnya, apakah nyetor ke sekolah ini punya storage khusus gitu, jadi habis nyetor storage handphone, memori handphone siswa di desktopnya. Nah sebenarnya apa sih kebutuhan media pembelajaran di rumah seperti itu? Yang pertama tentunya harus ada ada kelas virtual. Nah memang tanpa kita disadarin kelas virtual ini secara feeling tidak 100% sama dengan apa ketika kita bertemu di rumah. Ketika kita bertemu secara langsung, pembelajaran secara langsung gitu. Namun sehingga setidaknya meminimalisir untuk tatap muka dengan adanya kelas virtual ini. Kemudian dibutuhkan juga atensi baik dari guru maupun dari siswa. Yang guru untuk sistem monitoring ke sekolah, sedangkan atensi untuk sistem monitoring ke sekolah maupun ke gurunya. Kemudian dibutuhkan juga materi digitalnya, yaitu misal ada buku digital, PDF, kemudian ada video-video pembelajarannya, ada lab mayanya ya untuk praktikum, dan buku-buku interaktif. Dibutuhkan juga bisa mengunggah tugas. Jadi guru mengirimkan tugas ke siswanya, bisa file gambar, file video, file audio, yang murid bisa mengunggah tugas bisa memenuhi kebutuhan dari proses pembelajaran. Contoh misalnya pembelajaran agama Islam gitu, ada hafalan makhrajul huruf seperti itu ya, apakah benar atau belum bacaannya dikumpulkan pelajaran ada senam lantai gitu, nanti di videoin kemudian diunggah ke rumah seperti itu. Ini macam-macam, begitu juga dengan bahasa Inggris ya kan, ada listening, ada proses belajar listening dan lain-lain. Nah butuh juga ini untuk fitur exam, jadi nanti untuk guru-guru melakukan pelaksanaan ulangan harian, kuis, kemudian pelaksanaan PTS, pelaksanaan PAT, penilaian dan evaluasi ujian. Halo Pak Rifki, ya. Maaf dipotong Mas Rifki, suaranya ada beberapa yang ngechat itu katanya kurang jelas. Terus mungkin dari mic yang dekat, mungkin powernya di generasi ngelas. Oh ya, siap. Oke, silakan dilanjut Mas Rifki. Oke, belum tes 1, 2. Suaranya kayak mandeng gitu, Mas. Kalau gini, saya nggak usah pakai chat. Tes 1, 2.
kurang keras sedikit Mas suaranya. 1, 2, 3, tes. Ya, boleh dicoba. Mudah-mudahan nanti ini ada beberapa chat yang masuk, tapi mudah-mudahan terwakili dan tersolusikan. Silakan dilanjut Mas Rifki. Akan diinterupsi ya apabila suaranya kurang jelas. Kemudian ada fitur manajemen sekolah. Jadi di sini nanti untuk sekolah mengakumulasi nilai-nilai ulangan dari siswa, kemudian absensi guru maupun absensi siswa, serta apabila ada SPP dan untuk membantu penilaian atau rapor dan monitoring orang tua melalui aplikasi. Nah, ini jadi yang membedakan Pijar Sekolah dengan apps lain. Pijar Sekolah itu sebagai manajemen sekolah, sistem informasi manajemen sekolah, sebagai USB, ujian sebagai atau CBT atau yang buat biasa buat UNBK, dan juga pembelajaran digitalnya juga ada. Nah, ini manfaat menggunakan Pijar Sekolah tentunya untuk kemandirian siswa, pembiasaan pembelajaran menggunakan digital, efektif karena ada evaluasi ujian dan juga efisien. Ini juga sudah tersedia dari KK. Nah, sekolah akan saya SMP satu Jati Jajar. Nah, ceritanya saya seorang guru dan nanti ada rekan saya Mbak Desi. Halo Mbak Desi, hadir? Halo. Ya, Halo, Mbak Desi ini nanti akan menjadi seorang murid. Nah, ini kita akan melakukan simulasi pembelajaran digital di rumah seperti itu. Iya, siap. Ya, di sini masuk saya mengajar. Saya mengajar di SMP 1 Jati Jajar, maka nama portal sekolah saya SMP 1 Jati Jajar dan Pijar Sekolah.id. Jadi nanti setiap sekolah akan punya berbeda-beda. Nah, ini loginnya ada login sekolah dan login siswa. Login sekolah tentunya digunakan untuk guru, admin sekolah, TU, kepala sekolah, ya semua perangkat sekolah. Sedangkan siswa tentunya untuk siswa. Karena saya guru, saya akan login di sekolah. Suaranya jelas ya, Mas Dino, aman ya? Ya, aman Mas Rifki, sudah cukup jelas. Oke, di sini saya sebagai guru saya login menggunakan email, kemudian dan password saya. Nah, kemudian langkah pertama ketika saya masuk portal, saya harus absen dulu. Sebagai guru saya juga absen. Oke, saya sudah hadir di pukul 11.20. Nah, karena saya guru matematika, saya sudah mempersiapkan buku-bukunya. Ini untuk proses pembelajaran hari ini nih, buku matematika. Nah, ini yang nanti akan saya ajarkan ke murid saya. Nah, ini sudah saya siapkan. Bikin Oke, karena saya sudah memulai pembelajaran hari ini, saya tutup dan saya akan masuk kelas. Nah, di sini kita kan menggunakan CloudX ya, kita menggunakan CloudX. Nah, di kelas virtual ini kita bisa menggunakan berbagai macam video conference, termasuk CloudX, kemudian Meet.me, Zoom, Google Hangout, Google Meet, dan apapun sesuai kebijakan sekolah. Nah, ini karena saya menggunakan platform yang berbeda karena kita sedang menggunakan Cloud agar tidak bentrok suaranya. Ini saya di kelas matematika hari ini. Saya masuk dan sudah hadirkah murid saya? Halo, Pak. Halo, oke, Desi, kamu sudah hadir ya? Hadir, Pak. Oke, saya maka saya akan mengabsen terlebih dahulu masuk ketua, kemudian
report kehadiran, kemudian kehadiran siswa. Tapi kelas aku hari ini kelas 7, kemudian today hari ini dan cari. Nah, secara default mereka hadir semua. Tinggal si guru ini mencari siswa yang tidak hadir. Desi, Ada Pak. kemudian Maudi hadir. Sakit Pak. Sakit dia ya? Oke, berarti Bapak bikin sakit ya. Bapak bikin sakit. Bapak absensi sakit ya. Ya Pak. Ya. Nanti bisa Pak. Nah, oke, yang lain hadir semua. Kemudian Bapak simpan ya. Oke, Desi, karena kamu hadir, nanti tolong infokan ke Maudi bahwa Bapak sudah membuat kuis dan latihan soal, dan juga tugas, agar tetap dia mengerjakan tugas dan latihan soal yang Bapak sudah buat ya, Nak. Siap, laksanakan Pak. Oke, nah pelajaran hari ini Bapak mau mengajar dulu. Kamu juga bisa buka bukunya, Nak, di halaman 5 terkait pengenalan bilangan bulat. Oke? Oke, pelajaran sudah selesai. Tolong kamu nanti kerjakan latihan soal yang sudah Bapak buat. Dan jangan lupa kumpulkan tugas sesuai waktu yang sudah Bapak tentukan, oke? Siap, laksanakan Pak. Oke, terima kasih. Begitu saja dari Bapak. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Mbak Desi akan mempresentasikan terkait journey-nya siswa. Silakan Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi dari tim support sekolah. Saya akan menjelaskan tujuan sekolah dari sisi siswa. Nah, saya masuk di portal sekolah SMP 1 Jati Jajar. Nah, kemudian saya login di sini sebagai siswa. Maka saya klik login siswa dan saya akan memasukkan NISN dan passwordnya sama dengan NISN. Nah, di sini siswa juga diberikan akses untuk mengubah passwordnya, tapi saya tidak mau mengubahnya, maka saya klik close. Di siswa itu yaitu jumlah ujian, jumlah sudah terlaksananya, dan jumlah yang belum terlaksananya. Nah, di sini ada jadwal ujian atau ulangan harian, dan di sini ada tugas yang tadi diberikan oleh guru saya, rumah belajar, lab maya, dan latihan soal. Ini tidak bisa dibuka karena saya memiliki jadwal ulangan harian, jadi saya tidak bisa mencontek. Dan di sini juga saya bisa melihat kehadiran saya. Nah, saya hadir sebanyak ini dan saya pernah sakit. Dan ini adalah hasil nilai-nilai saya. Nah, tadi yang kelas virtual ini juga saya tinggal klik di sini fitur kelas virtual, maka saya sebagai siswa tidak dipusingkan untuk mencari mana kelas virtual yang saya akan ikuti, karena di sini akan record semuanya sesuai dengan guru yang mengajar. Oke, saya kembali ke beranda lagi. Dan di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru saya, Pak Rizky, yaitu tugas matematika, dikumpulkan sampai jam 5 sore. Maka saya kerjakan. Nah, di sini ada guru pembuat, nama guru pembuatnya Pak Rizky. Mata pelajarannya matematika, judul tugas matematika. Nah, ini adalah file tugasnya. Jika saya tidak mau mendownload, maka saya bisa untuk membuka file tugas ini seperti ini. Singkat cerita, saya mau mendownload tugasnya, maka saya klik kembali. Nah, di sini ada aksi untuk unduh. Jadi di sini ada klik 3. Nanti sebagai siswa saya bisa klik unduh. Nah, kemudian saya
mau mengerjakan tugas itu. Maka saya klik lihat. Singkat cerita, saya sudah mengerjakan tugas yang diberikan Pak Rifki. Nah, ini kebetulan filenya bentuknya dalam file dokumen. Saya bisa. Saya kumpulkan file gambar. Atau file gambar itu kemudian saya fotokan hasilnya, maka saya bisa langsung kirimkan fotonya ke unggah tugas ini. Nah, di sini ada ketentuannya maksimal 5 MB itu file yang diizinkan, JPEG atau JPG, MP3 yang support itu di suara atau video, dokumen atau docs, Excel, dan juga PDF. Nah, di sini saya juga bisa menyertakan link tugas saya. Misalkan link dari Google Drive, maka saya bisa paste di sini untuk supaya bisa lebih ke record file-filenya. Nah, saya klik kirim, maka tugas berhasil dikumpulkan. Nah, ini adalah saya akan membawa ke halaman tugas selesai. Di halaman tugas selesai itu nanti guru saya akan memberikan penilaian di sini tentang tugas saya, nilai dan komentarnya. Singkat cerita, saya sudah selesai mengerjakan latihan tugas, maka saya akan ke beranda lagi. Nah, yang belum saya kerjakan yaitu ulangan dan matematika. Maka saya pelajaran mengerjakan. Nah, ini adalah tampilan siswa ujiannya atau ulangan hariannya. Maka saya jawab semisal asal saja supaya ada waktu. Nah, selesai. Ya, selesai. Maka untuk jadwal ujian, walaupun itu pengerjaannya sampai jam 7 malam, maka saya sudah mengerjakan ulangannya dengan waktu jam setengah 12 siang, maka di sini akan terikut ujian selesai. Nah, untuk tugas kenapa tidak hilang, tapi dia hanya bisa dikerjakan sampai jam 5, dan tugas itu dikumpulkan hanya 1 kali. Misalkan saya mengerjakan lagi, itu saya tidak bisa, karena saya dikasih kesempatan mengumpulkan hanya 1 kali. Kemudian dari siswa saya bisa melihat jadwal pelajaran saya. Saya akan mengupload jadwal pelajaran saya. Di sini juga saya bisa melihat riwayat dari belajar saya. Bagaimana nih saya membaca buku karena ini saya kontennya belum selesai ujian. Kondisinya, maka kontennya tidak terlihat di sini, dan saya bisa lihat report kehadiran saya. Ya, seperti itu dari sisi siswa. Saya kembalikan ke Mas Rifki. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mbak Desi. Terima kasih juga kepada teman-teman platform yang meluangkan waktunya untuk kami diskusi. Untuk ini untuk itu yang ingin bertanya mengenai aplikasi Pijar ini, sambil menunggu untuk pertanyaan Pijar, mungkin Mas Fatah juga bisa bantu menjawab. Ini ada pertanyaan dari madrasah. Oh, maaf, Mas Fatah bisa bantu menjawab untuk pertanyaan. Ini ada pertanyaan untuk aplikasi pembelajaran di madrasah, sudah ada e-learning madrasah. Bisa nggak kalau ini gunakan e-learning? Satu, yang kedua, minta dijelaskan kembali untuk mekanisme pemberian kuota
tolong diberikan penjelasan lagi ke pihak madrasah, soalnya kami belum sepenuhnya menyimak, katanya sih gitu. Boleh mungkin intinya bisa dijelaskan Mas Fatah. Silakan juga untuk Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait aplikasi Pijar, bisa dibantu untuk bisa menuliskan di kolom chat yang akan dibantu oleh panitia untuk nanti dilanjutkan pertanyaannya kepada pembicara. Silakan Mas Fatah. Oke, terima kasih Mas Dino. Untuk Bapak Ibu guru yang tadi bertanya terkait yang pertama ini soal ini ya. Di madrasah itu kan sudah ada e-learning madrasah, e-learning ya. Digunakan di aplikasi di kartu perdana MBJJ. Oke, untuk masalah e-learning Bapak Ibu, sebetulnya kita sudah mengakomodir mengakomodir untuk membuatkan sebuah kuota belajar yang mana di dalamnya itu terdiri dari e-learning yang dimiliki oleh masing-masing kampus. Kebetulan kita waktu awal masa pandemi corona ini, COVID, kita sudah banyak bekerja sama dengan puluhan bahkan ratusan kampus negeri maupun swasta di Indonesia, supaya e-learningnya mereka itu ketika diakses oleh mahasiswanya itu akan yang dimakan kuotanya kuota dan medianya gitu. Kenapa harus termakan kuota ilmu ini supaya bisa murah Bapak Ibu, karena memang kita menjual kuota ilmu PD ini sangat murah dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan menjual kuota yang utama, kuota biasa untuk nonton YouTube, nonton browsing gitu ya. Jadi ketika ada mahasiswa yang akses browsernya ke website e-learningnya sekolah kampus, itu bisa langsung bisa diirit pemakaiannya karena ada kuota, karena si e-learning itu sudah kita daftarkan di sistem. Tapi untuk sekolah, saya coba tanyakan lebih lanjut lagi Bapak Ibu, kenapa? Karena sampai dengan kemarin pun kita belum membuka program ini untuk sekolah. Kita masih membuka untuk kampus Bapak Ibu ya. Tuh. Untuk yang kedua, masalah produk dan program, nanti pasti Bu kita akan bantu lebih detail lagi. Jadi yang penting Bapak Ibu saat ini silakan aja isi linknya dulu yang memang butuh kartunya. Nanti pada saat pengantaran ada tim kami akan pastikan pada saat pengambilan kita sudah siapkan tim untuk Bapak Ibu bisa berkonsultasi dan bisa menanyakan lebih lanjut bagaimana cara aktivasi, yang kedua bagaimana cara isi ulang renewal kembali dan sebagainya. Atau kalau memang Bapak Ibu sudah ambil tapi di bulan kedua, bulan ketiga Bapak Ibu merasa lupa bagaimana cara renewalnya, atau ada siswa-siswa yang bertanya, Bapak Ibu silahkan kontak tim kami yang waktu itu yang nantinya akan bertugas pada saat pengambilan kartu Bapak Ibu. Gitu. Jadi memang kita sudah menyiapkan plan bahwa ketika nanti ada terjadi sesuatu di sekolah, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi tim kami pun akan bantu. Biasanya rata-rata ada masalahnya sih pada saat aktivasi ya Bapak Ibu ya, karena mungkin ada siswa atau guru yang tidak berhasil aktivasi. Bagaimana solusinya itu nanti akan kami bantu Bapak Ibu. Seperti itu Mas Dino. Ya, halo Mas Fatah, terima kasih banyak untuk jawabannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami ulang. Untuk yang langkah paling sederhana, yang paling pertama yang bisa dilakukan adalah yaitu dengan mendaftarkan dulu sekolahnya untuk bisa mengisi ke dalam link yang sudah kami siapkan, yang sudah kami share juga di grup chat gitu ya. Silakan diisikan. Nanti untuk lebih lanjutnya, ketika nanti proses pengambilan kartu, nanti dari rekan-rekan dari kami akan bisa memberikan penjelasan lebih lanjut begitu ya. Oke, untuk selanjutnya Mas Rifki, ini ada pertanyaannya untuk bisa mengakses Pijar bagaimana caranya ya gitu. Mungkin bisa dijelaskan Mas Rifki, silakan. Ya, untuk mengakses Pijar sekolah nanti bisa menghubungi AM terdekat. Contoh di Bandung nanti bisa mungkin nama ke Kang Apung atau ke teman-teman AM yang kuat. Nanti
akan kita buatkan ininya apa, kita kasih demo, atau kalau mau trial dulu nanti kita buatkan server trialnya, jadi benar-benar real menggunakan data-data sekolah gitu. Mau pakai yang demo atau trial nanti bisa kontak ke AM terdekat nanti untuk kita buatkan servernya. Jadi servernya ada di Telkom, aman insya Allah, dan karena produk Indonesia, jadi untuk segi keamanan data itu dijamin, dan data analitik kita juga tidak dioperatif sama luar ya, kalau misalnya menggunakan platform. Halo Mas Rifki, ini juga ada penanya untuk aplikasi Pijar ini apakah berbayar, itu satu. Yang kedua, ada pertanyaan juga terkait kalau untuk Pijar ini sebetulnya apa sih benefit atau keuntungan yang bisa didapatkan bagi sekolah-sekolah gitu. Nah ini mungkin butuh dijelaskan dengan bahasa yang sederhana gitu loh, bukan bahasa teknis begitu. Apa sih keuntungan untuk menggunakan Pijar ini bagi madrasah-madrasah gitu loh, dan apakah ini berbayar mungkin gitu. Silakan Mas Rifki. Yang pertama, Pijar berbayar. Pijar berbayar. Namun memang kita masih ada ini untuk ada harga khusus apabila nanti kontaknya melalui via AM gitu. Kemudian Pijar sekolah ini benefitnya apa? Seperti tadi yang sebelumnya saya jelaskan, Pijar sekolah ini bisa